tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MathLab. Ini adalah video bagian ke-6, kita membahas materi vektor. Pada video bagian ke-6 ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan panjang vektor, kemudian cara menentukan jarak dua titik koordinat, dan juga kita akan belajar tentang vektor satuan. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Oke, sekarang kita bahas materi vektor bagian ke-6, yaitu panjang vektor atau modulus vektor, kemudian jarak dua titik, dan vektor satuan. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu panjang vektor atau modulus vektor. Teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini ada diagram Kartesius. Misalnya kita punya suatu titik, katakanlah titik P, koordinatnya X, Y. Jadi ini absisnya X dan ordinatnya Y. Sekarang jika kita tarik suatu vektor dari titik O, dari titik asal ini ke titik P, maka kita peroleh vektor posisi, yaitu vektor OP, seperti ini. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang vektor OP? Untuk mencari panjang OP ini sederhana. Teman-teman perhatikan bagian sini, ya. Bagian sini ini kan terbentuk segitiga siku-siku kan. Dengan panjang alas berapa? Alas segitiganya sama aja dari O ke X, ya enggak? Berarti panjangnya kan X. Kemudian tinggi segitiganya berapa? Berarti sama aja dengan dari O ke Y. Tingginya Y. Maka untuk mencari panjang OP itu sama aja dengan kita mencari panjang sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras yang udah teman-teman pelajari di SMP ya. Bagi yang belum tahu teorema Pythagoras, sebaiknya pelajari di channel ini, ada ya materi SMP tentang teorema Pythagoras. Atau cek aja linknya di deskripsi. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, panjang OP, panjang hipotenusa, itu sama aja dengan akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Atau bisa kita tulis, panjang OP sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mencari panjang vektor. Ya. Jadi bisa disimpulkan secara umum untuk vektor di R2 atau pada dimensi 2. Misalnya, vektornya itu vektor U dengan elemennya A, B. Maka panjang vektor U, panjang vektor itu ditulis seperti ini, teman-teman. Ya. Ini bukan mutlak, ini artinya panjang vektor U sama dengan, ini kan elemennya A dan B, sama dengan jumlah kuadrat dari elemen-elemennya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh. Misalnya diketahui vektor A, elemennya itu negatif 4 dan 3, tentukan panjang vektor A. Panjang vektor A, teman-teman lihat di sini elemennya itu negatif 4 dan 3. Ini masing-masing kita kuadratkan dan kita jumlahkan ya. Jadi akar negatif 4 ini kita kuadratkan, kemudian ditambah 3 dikuadratkan. Sama dengan negatif 4 dikuadratkan kan 16, ditambah 3 dikuadratkan 9. Akar 16 ditambah 9, 25. Akar 25 itu 5. Dan ini adalah panjang vektor A. Jadi, panjang vektor A adalah 5 satuan. Gampang kan? Sekali lagi, panjang vektor itu akar dari jumlah kuadrat elemen-elemennya. Nah, sekarang bagaimana kalau vektornya di R3? Untuk vektor di R3, caranya itu sama aja, teman-teman. Misalnya, vektor U diketahui A, B, C. Maka panjang vektor U sama, yaitu akar dari jumlah kuadrat elemen-elemennya. A dikuadratkan ditambah B dikuadratkan ditambah C kuadrat. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat.
Simpel ya. Contoh, misalnya diketahui vektor A, negatif 2, negatif 1, dan 2. Tentukan panjang vektor A. Panjang vektor A berarti akar dari, lihat elemennya. Negatif 2 ini kita kuadratkan, kemudian ditambah, negatif 1 ini dikuadratkan juga, kemudian ditambah 2 dikuadratkan. Sama dengan negatif 2 dikuadratkan kan 4. Ditambah negatif 1 dikuadratkan 1, ditambah 2 dikuadratkan 4. Sama dengan akar 9. Akar 9, 3. Gampang kan? Jadi panjang vektor A-nya berapa? 3 satuan. Simple. Ya, nah itu cara mencari panjang vektor. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada soal latihan dan pastinya saya buat juga pembahasannya. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara menentukan atau mencari jarak dua buah titik. Misalnya diketahui titik A koordinatnya x1, y1 dan titik B koordinatnya x2, y2. Menentukan jarak antara titik A dan titik B itu sama aja dengan kita mencari panjang vektor AB atau vektor BA. Ya, jadi jarak dua titik itu sama aja dengan kita mencari panjang vektor yang menghubungkan kedua titik itu. Atau secara umum bisa kita tulis seperti ini. Panjang vektor AB atau jarak titik A ke titik B atau sebaliknya jarak titik B ke titik A itu sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan, kemudian ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Di mana X1 dan Y1 serta X2 dan Y2 itu adalah titik-titik koordinat dari titik yang diketahui. Lebih jelas perhatikan contoh berikut ini. Jika diketahui koordinat titik P 5, negatif 7 dan koordinat titik Q adalah negatif 4,5, berapakah jarak antara titik P dan Q? Oke. Nah, 5, negatif 7 ini kita misalkan sebagai X1 dan negatif 7-nya ini Y1. Kemudian negatif 4,5 ini X2, Y2. Jadi jarak titik P ke titik Q itu sama aja dengan kita mencari panjang vektor PQ, ya. Sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan, ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Sama dengan X2 mana? Negatif 4, kita kurangi dengan X1, dikurangi 5. Kemudian Y2 dikurangi Y1, di sini Y2-nya 5 dikurangi negatif 7, ya. Negatif 4 dikurangi 5 itu kan negatif 9, dikuadratkan, kemudian 5 dikurangi negatif 7 itu sama aja dengan 5 ditambah 7. Berapa? 12. Kemudian kita kuadratkan. Jadi kita peroleh panjang vektor PQ atau jarak titik P ke titik Q itu sama dengan negatif 9 dikuadratkan 81 ditambah 12 dikuadratkan 144. 81 tambah 144 itu 225 ya. Akar 225 itu 15. Jadi jarak titik P ke titik Q atau sebaliknya jarak titik Q ke titik P itu adalah 15 satuan. Simpel ya. Nah, itu jarak dua titik dan panjang vektor. Intinya sama aja teman-teman caranya. Oke, sekarang kita lanjut ke vektor satuan. Oke, sekarang kita bahas vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang 1. Jadi panjang vektornya wajib 1. Itu dikatakan sebagai vektor satuan. Vektor satuan yang searah vektor V ada rumusnya seperti ini. Vektor satuan yang searah V ini sama dengan 1 dibagi panjang vektor V kali vektor V. Ini rumusnya, ya. Nah, untuk lebih jelas masalah vektor satuan, teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Misalnya diketahui vektor A negatif 1, 2, kemudian vektor B 1 per akar 2, negatif 1 per akar 2. Manakah di antara vektor A dan vektor B yang merupakan vektor satuan? Nah, untuk menentukan mana di antara kedua vektor ini yang merupakan vektor satuan, kita cari panjang kedua vektor ini. Jika panjangnya satu satuan, maka itulah vektor satuan, ya. Oke, kita cari panjang vektor A. Panjang vektor A berarti akar dari negatif 1 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat. Negatif 1 dikuadratkan kan 1, ditambah 2 kuadrat itu 4. Jadi sama dengan akar dari 1 tambah 4, akar 5. Udah, ini panjangnya. Karena panjangnya akar 5, panjang vektor A, ini kan bukan 1 kan? Maka vektor A ini bukan vektor satuan, karena panjangnya bukan 1. Kemudian kita coba vektor B. Panjang vektor B sama dengan akar dari 1 per akar 2 dikuadratkan ditambah negatif 1 per akar 2 dikuadratkan. 1 per akar 2 dikuadratkan itu kan 1 per 2. Kemudian negatif 1 per akar 2 dikuadratkan itu 1 per 2 juga. Dijumlahkan setengah tambah setengah, atau 1 per 2 tambah 1 per 2 itu kan 1. Akar 1 jelas 1.
Nah, karena panjangnya 1, maka vektor B ini adalah vektor satuan. Gampang kan? Jadi vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang 1. Itu dikatakan sebagai vektor satuan. Contoh berikutnya, tentukanlah vektor satuan yang searah dengan vektor A. Nah, ini vektor A, ini bukan vektor satuan. Tapi kita bisa mencari vektor satuan yang searah dengan vektor ini. Caranya kita gunakan rumus yang ini. Oke. Pertama kita cari dulu panjang vektornya. Di sini vektor A, berarti kita cari panjang vektor A. Panjang vektor A sama dengan akar dari 2 dikuadratkan ditambah negatif 2 dikuadratkan, kemudian ditambah 1 dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4, negatif 2 dikuadratkan 4 juga, ditambah 1 dikuadratkan itu 1. 4 tambah 4 tambah 1, akar 9 kan? Akar 9 itu 3, dan ini adalah panjang vektor A. Nah, sekarang kita cari vektor satuan yang searah vektor A. Seperti ini. Vektor satuan yang searah dengan vektor A adalah 1 per panjang vektor A kali vektor A. Atau kita tulis 1 per panjang vektor A-nya kan tadi 3 kan? Jadi 1 per 3 kali vektor A-nya. 2 negatif 2, 1. Nah, ini kita kalikan. Ingatkan perkalian skalar dengan vektor. Kita kalikan skalar ini dengan semua elemen vektornya. Ya, 1 per 3 kita kalikan dengan 2, berarti kan 2 per 3. 1 per 3 kali negatif 2, negatif 2 per 3. 1 per 3 kita kalikan dengan 1, itu 1 per 3. Nah, ini adalah vektor satuan yang searah dengan vektor A. Atau bisa kita tulis 2 per 3I, kemudian ini kan negatif ya, jadi dikurangi 2 per 3J, kemudian ditambah 1 per 3K. Ini adalah vektor satuan yang searah dengan vektor A ini. Oke, jelas? Nah, itu